Hai keluarga jiwaku, apa kabar? Hello, my lovely tribe. This is Terotenia, dan kali ini kita akan pick a card reading lagi. So, untuk kali ini temanya adalah karena ada begitu banyak permintaan, karena ada begitu banyak yang membutuhkan sedikit pencerahan, aku menyebutnya, oke? Apapun itu, spoiler, bocoran tentang next relationship. So, yeah. Here we go. Ada 2 deck di sini yang bisa kamu pilih, oke? Ini deck pertama, ini deck kedua. Pile 1, pile 2. Pilih sesuai dengan intuisimu. Deck mana yang paling ingin intuisimu pilih? Kamu bisa pejamkan mata, oke? Kemudian tarik nafas, dapatkan ketenangan berpikir itu, ya. Dan di antara kedua deck ini bisa salah satu muncul, oke? Bisa keduanya, artinya energimu terbagi ke dalam kedua deck sini. Dan ketahuilah, aku harus selalu mengingatkan this is general reading, jadi energinya tidak akan 100% resonate, betul-betul resonate ke kamu 100%. Bisa 80, ya. Bisa kurang dari itu, karena begitu banyak orang yang aku tarik energinya. Tapi ada satu fokus yang bisa membantumu untuk mendapatkan hasil reading yang terbaik. So, fokuskan, oke? Berdoa agar mendapatkan bimbingan tentang your next relationship seperti apa. Kita akan menuju pile pertama terlebih dulu. Oke, untuk yang memilih pile 2, kamu bisa mengaksesnya melalui timestamp, tapi sayangnya belum bisa diakses ketika kamu menyaksikan video ini, ya, ketika premiere sedang berlangsung. Aku ingin menyapa dulu, terima kasih untuk keluarga jiwaku, keluarga jiwa Bia, dan juga keluarga jiwa Maya, oke? Terima kasih untuk supportnya, dan semoga untuk beberapa di antara kamu yang membutuhkan sedikit banyak spoiler spill tentang your next relationship, ya, your next person, siapa yang sudah disiapkan oleh semesta untukmu, atau beberapa saat ini sudah mengenalnya dengan baik, beberapa sudah menanti orang ini begitu lama. So, kita bertemu di timestamp, oke? Ini untuk pile 1, aku akan ambil terlebih dulu pile 2, oke? So, pile 1. This is too much, pile 1. Let's see. Okay. Wow, this is something big. Pile 1. Pile 1, jika kamu sedang menantikan seseorang ini, oke? Kamu sedang menantikan seseorang yang kualitasnya ini secara jelas disampaikan di sini. Kamu mau seseorang yang secara finansial stabil, oke? Kamu mau seseorang yang sudah tidak lagi ada dalam ketidakstabilan, baik secara ekonomi, secara finansial, maupun secara emosional. Kamu menantikan sosok yang matang. Kamu nggak lagi pengen main-main, oke? Kamu betul-betul ingin fokus kepada satu orang, dan banyak di antara kamu yang berharap agar your next person, oke, seseorang yang akan datang dalam kehidupanmu ini adalah orang yang memang sudah siap untuk sebuah komitmen yang serius. Jadi, kamu bukan tipikal orang yang suka bermain-main atau masih ingin bermain-main. Aku merasa bahwa energinya kuat di sini yang aku dapatkan. Setidaknya yang terbaca di sini ada Libra, kemudian Scorpio here. Kita akan baca lagi, nanti masih ada energi lainnya. Tapi yang terkuat untuk saat ini dengan tebaran kartu yang sekarang ini ada Libra dan juga Scorpio. Tapi ada juga energi dari Aries, Sagittarius, dan juga Leo. Virgo, Capricorn, Taurus.
Kamu ini ingin seseorang yang matang, ingin seseorang yang bisa memahami kamu, bisa nerima kamu apa adanya, yang bukan hanya bisa memberikan kebahagiaan, tapi juga kedamaian, ketenangan. Karena kamu ada di fase yang kamu udah lelah, kamu udah capek dengan permainan, dengan petualangan, oke? Aku merasa untuk beberapa di antara kamu, grup kecil, kamu adalah orang yang sudah cukup berpengalaman dan berpetualang dalam percintaan, dan aku merasa ada energi kelelahan di sini. Tapi ketahuilah, kamu yang sedang menanti, aku merasa ada energi yang begitu kuat bahwa ini sudah sangat dekat denganmu, oke? Ini sudah sangat dekat karena kamu menjalani sebuah transformasi yang luar biasa, ya. Ada perubahan, dan perubahan ini betul-betul aku merasa ada kesadaran diri dari dirimu, ya, untuk merubah sebuah habit, ya, sebuah kebiasaan lama yang kamu merasa bahwa kebiasaan itu sudah tidak bisa kamu pakai lagi kalau kamu ingin berkembang, kalau kamu ingin tumbuh. Oke, lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih berkembang, lebih matang. Dan apapun di belakang sana yang membawa kamu pada momen spiritual awakening, aku tahu bahwa itu sesuatu yang besar, itu sesuatu yang bermakna untuk kehidupanmu. Dan kemudian seperti semesta dengan perhitungannya, dengan algoritmanya sudah menangkap itu, bahwa kamu adalah orang yang sudah sangat terbuka terhadap perubahan, dan kamu mengamini bahwa perubahan adalah hal yang paling pasti, oke, di kehidupan ini. Dan kamu tahu ketika ada sebuah siklus kehidupan yang memang harus selesai, aku merasa kamu gak resisten, aku merasa kamu gak lagi ngelawan, oke, dan merasa bisa mengontrol segalanya. Dan oke, this is nice, ya, karena aku merasa energi yang begitu kuat bahwa kamu sekarang ini punya frekuensi, punya vibrasi, ada keselarasan energi itu antara kamu dengan semesta, dan betul-betul kamu berkolaborasi dengan baik dengan your spirit guide, ya, your soul team, oke. Jadi kamu punya sebuah tim yang bekerja di belakang kamu untuk membimbingmu, perkembangan jiwamu, kamu harus kemana, apa yang harus kamu putuskan dalam situasi yang sulit ini. Kamu lebih banyak mendengar your intuition, keadilan, keseimbangan itu berpihak padamu, oke? Yeah, this is nice. Kita lihat lagi. Dan seseorang ini punya kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi kematangannya, kemudian aku merasa bahwa dia seseorang yang look at that. Kamu dapatkan the lovers here, ya. Kebanyakan yang berada di grup 1, kalian adalah belahan jiwa, atau dia adalah soulmate, dia adalah pasangan hidupmu, dia adalah sesuatu yang mungkin kamu familiar dengan sebutan jodoh, tapi ya jodoh itu definisinya sangat luas tentu saja, tapi aku merasa dia salah satu soulmate-mu. Dan ini yang kamu nantikan, oke? Romansa, kemudian kamu merindukan pelukan hangat seseorang, dan kamu akan segera mendapatkannya. Aku merasa bahwa untuk pile 1, kamu tidak perlu menunggu lama lagi untuk kehadiran seseorang ini, oke? Jadi seseorang ini punya kualitas yang sangat kamu inginkan, ya. Jadi kamu bisa bucin banget sama orang ini karena ada Gemini di sini, energi kuat, energi yang terkuat juga salah satunya Gemini. Orang ini bisa bikin kamu jatuh cinta banget, oke? Dengan cara dia berkata, cara dia menatapmu, dengan cara dia memperlakukanmu, oke? Ditambah lagi, ya, bonusnya adalah bukan hanya kenyamanan itu. Kalian ini punya chemistry yang kuat, kalian bisa saling, kalian tahu bahwa bahasa tubuh kalian ini seperti kalian gak harus memuji dengan kata-kata, tapi kamu ketika dia menatapmu, kamu merasa menjadi salah satu orang paling beruntung di dunia. Okay, nice, this is beautiful. Oh my goodness. And then yang aku dapatkan juga selain kualitas itu, ya, tapi dia adalah seseorang yang bijaksana. Dia adalah really good manifestor. Jadi kamu gak perlu banyak mengkhawatirkan tentang masa depan bersama dengan orang ini, karena to be honest, ketika bertemu denganmu, dia adalah orang yang settle. Dia adalah orang yang kamu tahu, ya, dia adalah orang yang diperhitungkan dalam lingkungannya, dalam lingkungan kerjanya.
kamu bisa dengan mudah mengenalinya. Oke? Dia adalah sosok yang aku merasa memberikan kontribusi banyak pada sekelilingnya, pada lingkungan kerjanya. Dia orang yang sukses. Beberapa di sini sense seorang pengusaha, ya, ada beberapa kuat aku dapatkan. Sekalipun dia ada dalam sebuah perusahaan atau bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang karyawan, tapi aku merasa bahwa ada kualitas dalam dirinya yang membuat dia diperhitungkan dalam setiap pekerjaan dan proyek yang dia pegang. Overall, aku merasa dia adalah orang yang bisa diandalkan. Tapi satu hal, aku dapatkan energi yang begitu besar. Orangnya romantis, orangnya karismatik. Mungkin ya, hanya di belakangnya tuh hanya satu aja sih. Orang ini adalah orang yang mudah akrab, mudah bergaul dengan orang lain, mudah memberikan pujian kepada orang lain, Jadi kalau seandainya kamu adalah orang yang tipikal alergi ya dengan seseorang yang punya mulut manis, maka kamu harus tahu bagaimana caranya beradaptasi, to be honest, dengan seseorang di sini, karena kalau enggak, kamu bisa makan hati setiap hari, Dan satu hal yang aku dapatkan adalah dia sudah menjalani banyak path dalam kehidupannya yang membuat dia juga sudah menjalani sebuah momen spiritual awakening. Mungkin baginya tidak familiar istilah awakening itu. Yang dia tahu adalah bahwa dalam kehidupan ini, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dikatakan, apa yang diyakini, itu menentukan masa depan. Dan dia tipikal orang yang bisa sangat menikmati ya setiap hal yang dia lakukan, apapun itu. Dan kamu banyak belajar dari dia tentang ini. Let's see, bagaimana pertemuan kalian nanti. Untuk beberapa aku merasa kamu sudah mengenal orang ini, tapi untuk grup lainnya, beberapa yang lain aku merasa ini adalah betul-betul orang yang baru dalam kehidupanmu dan belum kamu temui. Oke. This is Knight of Cups. The Magician, Six of Swords. Okay, nice. Two of Pentacles. Oh wow. Yeah, Nine of Cups here. Beautiful. Okay, so untuk beberapa yang lain, satu atau dua orang kamu sudah berada dalam fase ini. Jika tadi tebaran kartu pertama aku sebutkan bahwa di grup ini soulmate yang terbaca, maka untuk tebaran kartu selanjutnya yang berada di bawah, ini betul-betul menggambarkan sebuah twin flame journey. Jadi beberapa di antara kamu, ini adalah bacaan tentang kamu dan your twin flame. Bagaimana perjalanan kalian. Karena aku merasa bahwa sesuatu yang kamu harapkan, koneksi yang kamu rasakan begitu kuat dengan orang ini. Jadi kita berbicara tentang grup yang berbeda dalam satu pile. Ini tentang soulmate untuk sebagian di antara kamu. Untuk sebagian di antara kamu yang lain, ini adalah tentang your twin flame person. Dan ini yang terbaca. So, your next relationship, ada kemungkinan bahwa kamu akan bertemu dengan your twin flame, akan ada sebuah hubungan, tapi apakah itu sebuah persatuan untuk selamanya? Sekali lagi, percayalah pada sebuah proses ya. Dan aku merasa di sini beberapa di antara kamu sudah mengalami masa sulit ini bersama dengan your twin flame person. So, sesuatu yang kamu harapkan, kamu tahu betul bahwa ada ikatan yang luar biasa yang kamu tahu untuk menjelaskannya tidak mudah kepada setiap orang tentang chemistry ini, tentang bonding yang begitu kuat ini, tapi ini nyata adanya, dan koneksi spiritual, koneksi batin antara kamu dan dia ini sebegitu kuatnya. Sayangnya adalah bahwa dalam beberapa waktu kamu merasa hubungan kalian tidak benar-benar seperti apa yang kamu harapkan ya. On off, terkadang justru bahkan bisa
tanpa sebuah alasan dia membencimu, atau dia menjauh darimu, atau dia memblokir kontakmu, atau dia betul-betul tidak ingin berhubungan lagi denganmu. Tapi ketahuilah bahwa ini adalah stage yang kamu harus tahu, ini biasa dijalani untuk spiritual connection, terutama twin flame, dan apalagi jika itu adalah sebuah hubungan romansa atau percintaan. Tapi kemudian, ya, satu hal yang perlu kamu ketahui bahwa apapun yang sedang dijalani oleh your twin flame person, apakah dia sedang menjalani sebuah hubungan karmik, apakah dia sedang dalam masa-masa di mana dia sendiri atau baru saja lepas dari seorang karmik person dalam kehidupannya, tidak pernah dia akui di depanmu, tapi dia terkoneksi denganmu begitu kuatnya. Oke? Sesungguhnya setiap hal dalam kehidupannya itu selalu mengingatkan dia tentangmu. Jadi jangan terkecoh jika dalam physical reality yang kamu lihat adalah dia menjauhimu, atau dia memblokir kontak-kontakmu, atau dia mengatakan atau kamu mendengar bahwa dia tidak mau lagi bertemu denganmu atau berkomunikasi denganmu. Sesungguhnya jika kamu mau tahu energinya, ada banyak momen dimana dia menyadari, kenapa ya, gue tuh juga gak ingin-ingin banget sama dia gitu, tapi kenapa gue masih selalu inget terus, kenapa gue masih selalu seperti ada sebuah perasaan bersalah yang tidak berkesudahan, atau entah perasaan apa ini, tapi dia pun confused, dia ngerasa bingung sama perasaannya sendiri. Gak jarang, dia heran karena dia memimpikan kamu, padahal dia merasa pikiran sadarnya ini dia tidak menginginkan kamu, atau bahkan untuk sebuah alasan dia merasa risih, merasa sebel, merasa ya banyak ketidaksukaan. Tapi ada sesuatu yang sulit untuk dia mengerti, kenapa dia terus terkoneksi denganmu, kenapa dia terus memikirkanmu. Ada perpisahan di sini, ada seseorang yang memilih untuk memberi jarak ya di antara kalian. Bisa kamu yang pergi, bisa dia yang pergi. Tapi situasi di sini, jika ini adalah kamu, maka aku merasa kamu lebih ke lelah atau berserah ya. Untuk beberapa seperti rasa lelah, sudahlah gitu. Mungkin dia bukan twin flame personku. Apalah, mungkin twin flame itu tidak benar-benar ada. Kamu sempat meragukan itu. Kemudian untuk beberapa yang lain, kamu tahu bahwa twin flame person itu ada. Kamu meyakini bahwa seseorang yang kamu pikirkan terus-menerus ini adalah pasangan twin flame-mu, tapi kemudian kamu seperti menyerah untuk berada dalam twin flame journey. To be honest, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa secara sadar kayak memutuskan sepihak, aku mau keluar dari twin flame journey. Nggak bisa. Bukan karena ketidakmampuanmu, bukan ya. Tapi ini lebih tentang ini sebuah hubungan yang seperti apapun pikiran sadarmu mengatakan bahwa this is enough, ini nggak akan bisa terputus gitu. Mungkin yang bisa kamu upayakan adalah kamu tidak lagi, atau kamu berusaha menyibukkan diri untuk tidak lagi terlalu memberi energi atau fokus ya kepada dirinya, your twin flame person, atau seseorang yang merupakan pasangan twin flame-mu. Ada kebimbangan di situ, sesuatu yang kamu tahu bahwa sekalipun kamu berusaha menyadarkan dirimu untuk ayolah move on, ayolah sudahlah gitu. Kamu move on dengan kehidupan, kamu membuka diri mungkin kepada seseorang yang lain, tapi seperti ada energi yang terus membawa kamu, untuk mendekat kembali, untuk mengingat lagi pasangan twin flame, seperti magnet yang sulit sekali, atau justru seperti karet ya, semakin renggang justru akan bertemu pada sebuah titik. Tapi beberapa di antara yang lain, kamu tahu the power of surrender. Kamu tahu bahwa dalam kehidupan ini, satu titik balik yang paling penting adalah ketika kamu sudah mengupayakan sesuatu, kamu bekerja dengan dirimu, kamu tahu kenapa seorang twin flame atau pasangan twin flame-mu dihadirkan dalam kehidupan sekarang, dan kamu mau menerima bahwa itu semua semata-mata adalah untuk kita belajar sesuatu, kita menemukan atau bisa mengenali versi terbaik dari diri kita, men-trigger kita untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang merupakan misi jiwa kita.
Okay? Menyadari itu kemudian membuat kamu seperti okay, nothing to lose. Ya, that's okay untuk tidak bersama-sama dalam kehidupan sekarang, karena untuk beberapa kamu melihat ini it's too complicated, you know. Ya, kamu merasa ini terlalu complicated. Entah dia yang masih bersama seseorang atau kamu yang masih bersama seseorang, tapi di dalam hubungan ini masih ada orang lain, okay? Masih ada pihak ketiga yang tentu saja akan menjadi sulit untuk kalian bisa bersama-sama, ya. Beberapa seperti berusaha untuk mencari tahu, ya, bagaimana agar bisa union dan lain sebagainya, tapi aku sampaikan bahwa momen ketika kalian memilih, ya, atau kalian dipertemukan dengan your twin flame person justru adalah momen ketika perasaan-perasaan seperti ingin memiliki atau ingin merasakan romansa percintaan, ya, seperti ingin berromantis ria. To be honest, tidak seperti itu. Justru biasanya ketika pasangan twin flame dipersatukan, aku merasa romantisme di antara kalian itu nomor 2, karena nomor 1-nya adalah ketika kalian bisa melakukan sebuah misi, sebuah visi yang sama di antara kalian berdua untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, untuk menginspirasi banyak orang dengan kasih sayang, unconditional love. Dan di momen itu ada kedewasaan yang luar biasa, ya, ada pengorbanan yang luar biasa juga. Tapi memang betul-betul keduanya sudah melewati sebuah proses yang naik turun, roller coaster, tapi menemukan titik terkuat kebijaksanaan dan tidak pernah lelah untuk bekerja, ya, masuk ke dalam diri sendiri. Oke? Nice. Oke. Karena yang ditunjukkan di sini adalah 2 cerita yang jelas berbeda, soulmate dan twin flame, so aku akan membuat ini menjadi lebih spesifik untukmu. Allowing appreciation. Ini untuk pasangan soulmate yang ada dalam next relationshipmu selanjutnya. The value of my life increase each time I appreciate everything in it. Ya, kamu tahu bahwa kamu tuh bisa merasa bersyukur, ya. Kamu merasa bahwa kehidupanmu ini jauh lebih bernilai. Kehidupanmu ini seperti kamu bisa lebih menemukan kebermaknaan, kayak kamu bisa lebih merasa hidupmu ini ada peningkatan, kayak kamu merasa bahwa segala sesuatunya terasa lebih indah ketika kamu bisa mengapresiasi, kamu bisa bersyukur atas segala hal yang kamu punya, atas segala hal yang ada dan masuk ke dalam kehidupanmu. Tapi pun kamu tahu bahwa hukum energi, kebaikan tidak akan bisa datang kepadamu yang belum bisa merasa baik dengan kondisimu saat ini. Maka kamu tahu bahwa menjadi bahagia dengan hari ini, kemudian bersyukur, itu adalah satu-satunya pilihan yang kamu punya untuk menarik lebih banyak lagi kebahagiaan. Okay? That's okay untuk merasa sedih atau kecewa, tapi kamu gak membiarkan perasaan itu berlama-lama ada dalam kehidupanmu. Dan kamu tahu, ya, karena kamu sudah banyak belajar tentang ini. Ketika apa? Ketika kamu mengupayakan seseorang untuk kamu manifestasi hadir dalam kehidupanmu, kamu bayangin kualitasnya, sebelum tidur kamu bayangin dia seperti apa, bagaimana kalian menjalani hari-hari kalian, dan orang inilah yang akan hadir ke dalam kehidupanmu. Oke. Energi yang paling kuat, ya, tadi aku sampaikan adalah Scorpio, Libra, Gemini, oke? Kemudian, ya, ada energi, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, dan Scorpio, Scorpio juga kuat di sini, ya, paling kuat. Kemudian, Virgo, Capricorn, Taurus, dan Aries, Leo, Sagittarius. Nice. Untuk pel 1. Rewiring the nervous system. Kamu tahu bahwa kamu menemukan kekuatan ketika kamu
ada dalam sebuah proses healing dari sebuah trauma yang pernah terjadi dalam kehidupanmu. Tapi aku merasa untuk sebagian besar di antara kamu, ini justru yang dijalani oleh your person atau seseorang yang akan menjadi kekasihmu beberapa waktu ke depan. Itulah kenapa ya, aku merasa bahwa dia bijaksana karena dia sudah melalui begitu banyak masa-masa sulit dalam kehidupannya, begitu banyak pelajaran berharga. This is for Twin Flame. Unraveling codependency, beautiful, ya. Dan itu adalah inti dari Twin Flame journey atau perjalanan Twin Flame dalam kehidupan sekarang. Kamu tahu bahwa kamu harus belajar, ya. Pasangan Twin Flame-mu juga sedang belajar tentang apapun yang menjadi pilihan kehidupannya. Dia tahu bahwa dia harus merasa baik tentang itu, bahwa dia merasa saat ini pilihannya adalah yang terbaik untuk kehidupannya. Oke? Menjadi tidak bergantung kepada orang lain, terutama kepadamu. Oke? Let's see. Dan kamu juga tidak menggantungkan kebahagiaanmu kepada pasangan Twin Flame-mu. Nice. Look at that. Transforming tragedy. Kehilangan adalah sebuah reminder bahwa ada sebuah ruangan yang diperuntukkan untuk sebuah hadiah yang lebih besar untuk kamu terima. Dan kamu harus meyakini itu. Bahwa apa? Oke. Bahwa setiap sesuatu diambil dari kehidupanmu, Tuhan mempersiapkan penggantinya yang lebih besar, yang lebih baik. Untuk apa? For your highest good. Untuk kebaikanmu, untuk kebaikan yang lebih tinggi daripada yang kamu tahu. Oke? Tuhan memberi apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Pile 1. This is so beautiful, ya. Energi dari kalian begitu kuat aku dapatkan. So, untuk beberapa di antara kamu juga harus melihat pile 2. Kita menuju ke sana, oke? Hai, pile 2. Halo. Ini deck yang kamu pilih, oke? Your next relationship. Hubungan percintaanmu yang selanjutnya. Apakah dia soulmate, apakah dia twin flame, ataukah dia karmic dalam kehidupanmu? Oke, let's see. Two of Cups. Ya. Five of Pentacles. Oke. Nice. Pile 2, beberapa di antara kamu juga harus melihat pile 1 karena ada energi yang hampir sama yang aku tarik. Oke. Wow. Dia meminta untuk keluar. So, yeah. Pile 2. Ini yang aku dapatkan, bahwa seseorang yang akan hadir dalam kehidupanmu. Aku merasa bahwa kalaupun hadir, ini akan ada gelombang. Seperti halnya gelombang yang suka naik turun, maka aku merasa bahwa akan ada momen itu. Oke? Sebuah momen di mana kau merasa kecewa akan ekspektasi atau harapan yang tinggi terhadap orang ini, tapi apapun yang kamu dapatkan, aku merasa bahwa ini adalah untuk beberapa, sebagian besar, ini adalah your twin flame person, sementara yang lain aku merasa ini adalah soulmate-mu, ya. Hubungan spiritual yang kuat ini pada akhirnya memang berujung dengan indah. Kenapa aku bilang indah? Ini bukan tentang soal bersatu tidak bersatu, ya, tapi ini tentang pelajaran jiwa yang indah yang membuat kalian tumbuh menjadi dua pribadi yang lebih kuat, aku merasa. So, jika justru kamu bertemu orang ini, kemudian kamu merasa ada gejolak, ya, ketertarikan yang luar biasa, tapi kemudian situasinya sulit untuk kalian bisa bersama, situasinya terasa rumit, ya, entah energi dia, ya, seperti ada runner, ada chaser di sini, ada seseorang yang pergi, ada seseorang yang mengejar, kemudian posisinya kadang-kadang kebalik, seperti justru kamu yang pergi, kemudian dia yang mengejar, kayak gitu terus, ya. Tapi banyak energi di mana
Aku tahu ini gak mudah untuk beberapa di antara kamu. Kadang kamu tetap merasa kesepian dalam koneksi ini. Kadang kamu merasa bahwa kamu rindu seseorang tapi orang itu gak ada. Dan untuk perjalanan dari sebagian besar di antara kamu, apapun yang kamu harapkan dari sebuah hubungan, aku merasa bahwa kamu akan mendapatkannya. Tapi apakah ini bersama dengan your twin flame person atau bukan? Aku merasa justru bukan, ya. Aku merasa kamu justru akan bersatu dengan soulmate atau belahan jiwamu. To be honest, ada kualitas yang luar biasa. Figur maskulinnya cukup dominan, energi maskulin, ya. Dia figur atau seseorang yang punya kualitas. Dia pada dasarnya orang yang baik, dia orang yang secara intuisi bagus, dia orang yang bijaksana, dia tahu, dia sensitif, dia perasa, dia tahu bagaimana cara untuk memperlakukan orang lain, tapi entah kenapa kebijaksanaan ini terasa seperti kadang-kadang, terutama jika menghadapimu, kadang-kadang terasa seperti iya tapi enggak, jadi enggak jelas arahnya. Karena banyak hal, ya. Karena dia juga punya isu dalam kehidupannya, sebuah hutang karma yang harus dilunasi di kehidupan sekarang. Untuk beberapa, 1 atau 2 orang spesifik sekali, your twin flame person, meskipun kamu sering mengirimkan energi healing untuknya, kamu sering mendoakannya, ya, dia secara konsisten sering hadir dalam mimpimu, mungkin 1 atau 2 kali atau 3 kali, tapi itu terasa seperti sebuah mimpi yang nyata. Kamu masih bisa mengingatnya dengan jelas ketika kamu terbangun dari tidurmu. Dan ketahuilah bahwa orang ini adalah orang yang juga memiliki sebuah perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Aku sampaikan, ya. Ada sebuah energi dalam kehidupannya, ada sebuah figur maskulin dalam kehidupannya yang aku merasa begitu mendominasi, kehidupan orang ini, your twin flame person. Itu yang membuat dia jadi begini, seperti ada keinginan untuk membuktikan, ada keinginan untuk tidak mengecewakan, figur maskulin yang dia punya dalam kehidupannya. Ini bisa siapa saja, bisa ayahnya, bisa pamannya, bisa orang yang dia hormati, ya. Tapi itu membuat dia terbebani, kemudian ada pressure yang luar biasa, tekanan yang luar biasa yang membuat dia seperti kadang-kadang jadi keras terhadap diri sendiri, ya. Itulah kenapa ketika seseorang keras terhadap diri sendiri, sulit bagi dia untuk terkoneksi dengan suara batinnya, ya. Dia terlalu sibuk dengan urusan dunia, dengan pengejaran materi, sebuah pencapaian, kadang-kadang membuat dia tidak benar-benar menemukan kedamaian dan ketenangan pada fase itu. Karena dia intuitif sekali. To be honest, dia adalah orang yang intuitif. Jika dia mau sedikit saja meluangkan waktu untuk sendiri menenangkan diri, ya, memberikan dirinya waktu untuk terhubung dengan jiwanya dan juga Tuhan. Dia orang yang passionate. Beberapa di antara kamu, dia adalah orang yang cukup punya pengaruh di circle-nya, di tempat kerjanya, ya, profesinya, apapun profesinya. Dia orang yang cerdas, bersemangat, passionate. Dia tahu apa yang dia mau, dia ahli dalam pekerjaan yang dia tekuni, dalam profesi yang dia tekuni, dia ahli dalam hal itu. Dan to be honest, aku merasa bahwa dalam fase ketika kamu bertemu lagi dengan orang ini, tidak kemudian akan secepat kilat, ya, bersatu kemudian terasa seperti sebuah jalan yang mulus-mulus saja, karena pada akhirnya Tuhan memberi kesempatan kalian berdua untuk lebih saling mencintai, dalam suka duka, dengan kelebihan dan juga kekurangan orang itu. Begitupun sebaliknya, ya. Let's see. Pada akhirnya kamu akan bertemu dengan your twin flame person, tapi untuk beberapa di antara kamu sudah mengetahui pasangan twin flame di kehidupan sekarang dan terasa sulit bagi kamu untuk fokus pada seseorang, ya.
atau membuka diri terhadap seseorang, tapi ketahuilah bahwa bersama dengan siapapun pada akhirnya kamu, ini adalah harapanmu. Oke? Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran, kecemasan, ketakutanmu terhadap bagaimana hubunganmu di masa depan dengan seseorang ini akan menghilang perlahan, dan kamu mendapatkan kepercayaan itu lagi. Trust the universe. Kamu percaya bahwa Tuhan tahu kapan saat yang tepat bagi kamu untuk bertemu dengan your soulmate atau belahan jiwamu. Six of Pentacles. No reverse. Five of Wands. Oh my goodness. Six of Wands. Seven of Cups. Eight of Cups. Yeah. Seven of Swords. Okay. So, untuk file 2, aku merasa bahwa energi yang begitu besar aku tangkap atau aku tarik di sini adalah perjalanan twin flame-mu, ya. Bahwa pada akhirnya seseorang yang kamu fokuskan atau seseorang yang kamu tahu bahwa dalam kehidupanmu kemanapun kamu pergi, ya ujung-ujungnya pikirannya balik lagi ke dia. Ini seperti sebuah perjalanan yang kamu sudah tahu tanpa aku perlu menjelaskannya. Ya, ini terasa seperti itu. Kenapa kemudian ada Seven of Swords di sini? Karena ada seseorang yang seperti merahasiakan sesuatu, atau ini sebuah hubungan yang rahasia, atau seseorang diam-diam mencintaimu yang tidak benar-benar terbuka, tidak ingin diketahui, ya. Cuma aku merasa bahwa apapun itu, ketika kamu mengetahui bahwa ada sebuah kerumitan di sana, ya, sesuatu yang tidak seharusnya tapi kemudian dipaksakan, aku merasa bahwa kamu harus bisa mengambil pelajaran. Ketika sesuatu itu memang kamu butuhkan untuk pertumbuhan jiwamu, maka itu layak untuk kamu perjuangkan. Tapi jika seseorang atau sesuatu atau sebuah hubungan ada dalam kehidupanmu dan hanya membuat sebuah situasi menjadi toksik, maka perlahan tapi pasti kamu harus melepaskan, ya. Kenapa kemudian ada Six of Pentacles? Karena ya look at that, ups and down, hubungannya seperti itu terus, ya. Seperti nggak berkesudahan, oke? Seperti sebuah cycle yang muter-muter terus, ya. Kamu kembali lagi kepada orang yang sama, kemudian akhirnya secara energi, ya, aku merasa kamu memikirkan lagi orang yang sama. Ada orang baru datang, kamu masih membawa energi dari orang lama. Kemudian kamu tidak benar-benar siap untuk sebuah hubungan baru, dan begitu seterusnya. Kadang ada momen dimana kamu merasa bahwa kehadiran orang ini begitu memberi kebahagiaan, memberi joy, memberi kenyamanan untukmu, ya, karena ada banyak hal yang kamu bisa sharing dengannya. Begitu juga sebaliknya, karena ada perasaan yang luar biasa. Kamu care, kamu peduli kepada orang ini. Tapi aku merasa saat ini, ya, kamu tidak benar-benar bisa merasakan timbal balik yang kamu harapkan, ya. Hubungan ini untuk yang sudah berada dalam sebuah, ya, jadi aku merasa kamu sudah bertemu dengan your twin flame. Kalian ada dalam sebuah hubungan dan hubungannya terasa seperti sebuah kompetisi yang tidak sehat, sebuah hubungan yang mencari siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih berharga, siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih, dan lain sebagainya. Atau beberapa ini seperti memang sudah berpisah, artinya sudah ada jarak di antara kalian, tapi terasa seperti ingin membuktikan siapa yang hidupnya lebih berhasil setelah berpisah, oke? Terasa seperti ingin menunjukkan siapa yang lebih baik, ya, siapa yang salah, kenapa kemudian perpisahan itu hadir, kenapa kemudian jarak itu ada. Tapi kalian gak sadar aja ketika masih ada rasa itu, justru aku merasa seperti membuat kalian terkoneksi satu sama lain. Karena energi love attention, ya. Jadi apakah atensimu itu negatif sekalipun, ketika itu adalah sebuah atensi, maka di situ juga energi berkembang, oke? Kadang terasa seperti, ya, kehidupanmu jauh lebih baik setelah berpisah dari seseorang, oke?
kehidupanmu, kamu merasa bahwa kamu perlu menunjukkan sebuah pencapaian, dan saat ini aku merasa kamu baik-baik saja dengan hidupmu. Aku merasa kamu jauh lebih stabil secara finansial, kamu lebih bagus dalam karir atau profesi yang kamu tekuni. Tapi kemudian kamu harus lebih berhati-hati, karena dalam momen itu kamu akan bertemu dengan beberapa orang yang hadir dalam kehidupanmu hanya untuk mengajarkan sesuatu. Orang-orang karmik ini, ya, sebelum akhirnya kamu akan bertemu dengan your soulmate, belahan jiwamu. Dan bertemu dengan orang-orang ini akan membuat kamu belajar tentang sesuatu hal. Karena to be honest, untuk beberapa yang saat ini masih single, aku merasa 1 atau 2 orang kamu masih menarik energi dari hubungan lamamu, okay? Atau kalaupun bukan hubungan lamamu, tapi ini seperti sebuah blockage yang ada dalam alam bawah sadarmu, dan akhirnya kamu memanifestasi seseorang yang, ya, aku merasa mengajarkanmu sesuatu, tapi bukan untuk benar-benar happy, ya, karena ada perasaan dimana kamu ketemu sama orang yang gak benar-benar jujur. Misalnya kamu ketemu sama orang yang sekedar hadir untuk, ya, ini seperti sebuah pelarian kesepian. Tapi ketika orang itu punya niatan atau intention kayak gitu, kamu pun juga sebetulnya tanpa kamu sadari, ya. Tapi kemudian kamu tahu bahwa terlalu banyak energi negatif di sana dan kamu memilih untuk perlahan pergi, ya. Kamu tahu bahwa that's okay untuk sendiri dulu, that's okay untuk fokus pada satu orang, ya. Dan kamu memanifestasi orang ini dengan betul-betul luar biasa, karena kamu memberi waktu kepada dirimu untuk membayangkan betapa bahagianya momen ketika dia hadir dalam kehidupanmu, dan kamu bawa energi itu dari masa depanmu bersama dengan belahan jiwamu ke kehidupanmu sekarang. Dan kamu hidup dengan penuh keceriaan, penuh rasa syukur, penuh kebahagiaan, seperti lebih banyak berkah, rezeki lebih gampang, secara finansial juga. Okay? So let's see, PL2. Ini yang aku bilang, ya, something about subconscious mind, rewriting the subconscious. Jadi beberapa di antara kamu akan menulis lagi. Jadi seperti ada sebuah pikiran bawah sadar, blockage yang terhapus, yang kamu terhapus karena kamu tidak menyadari kamu menjalani pengalaman-pengalaman hidup yang menyenangkan, penuh rasa syukur, dan itu mengisi alam bawah sadarmu. Okay? Dan itu, dalam proses healing itu, kamu menyembuhkan lukamu. Ya, karena kamu benar-benar menyadari ketika kamu merasa baik, ketika kamu bahagia, ketika kamu bersyukur, kamu lebih banyak lagi menarik kebahagiaan ke dalam kehidupanmu. Nice. Resolving anger. Conflict reminds me when I need more space for myself. Iya, karena seperti yang aku bilang, ya. Kadang-kadang seseorang hadir dalam kehidupanmu sebagai, setiap orang adalah guru, ya. Dan ketika guru harus mengajarkan sesuatu, maka kita harus mengambil pelajaran dari itu. Dan kamu tahu bahwa kamu tidak bisa terus-menerus ada dalam perasaan amarah atau emosi negatif. Karena seseorang yang benar-benar ngeselin, seseorang yang membuat kamu merasa bahwa kok kayaknya konflik terus ya sama orang ini, gitu. Dan banyak energi negatif yang dibawa. Tapi kamu tahu, kamu menyadari bahwa konflik adalah sebuah pengingat bahwa kamu butuh lebih banyak waktu untuk dirimu. Karena ketika kamu terlibat dalam sebuah konflik, sesungguhnya pasti ada konflik batin dalam dirimu terlebih dulu yang harus kamu selesaikan. Karena jika kamu ada dalam ketenangan, kamu mendengarkan intuisimu ketika ada sebuah konflik, ya, atau sebuah kejadian yang berpotensi menjadi konflik, kamu tahu bahwa kamu tidak akan terlibat dalam konflik itu, atau kamu bahkan merasa konflik itu tidak benar-benar ada karena gak kamu pikirin. Okay? Look at that. Kamu dapatkan konflik lagi. Encountering conflict. My goodness. I don't choose sides, I take a stand. Iya. Ketika kamu memilih untuk menjadi jujur, untuk menjadi benar terhadap sebuah nilai-nilai yang kamu pegang teguh, maka kamu tahu bahwa kamu berdiri untuk itu.
ya. Kamu berpegang teguh pada itu, dan itu yang membuat kamu menjadi dirimu. Jadi otentik, ya. Aku mendengarnya otentik. Kamu menjadi sosok yang otentik. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu nilai-nilai yang kamu pegang, kamu tahu bagaimana agar nilai-nilai itu dihargai oleh orang-orang di sekelilingmu. Nice, spell 2. Awakening, inspire action. Oh wow. There is only what life is asking for me. Kamu akhirnya memenuhi panggilan itu, ya kan? Sesuatu yang penting bagimu pada akhirnya adalah tentang, oke, kehidupan ini nyuruh aku untuk kemana? Semesta ini mau menuntunku kemana? Aku ngikut, aku berpasrah, aku berserah. Tapi aku tahu bahwa aku mengupayakan sesuatu, aku menginginkan sesuatu, aku membuat itu menjadi jelas dalam kehidupanku. Kamu menjadi jelas dengan apa yang kamu inginkan, detail sekali. Dan kamu mendapatkannya. Karena apa? Kamu tahu bagaimana cara bekerja dengan semesta. Oke? Well, pada akhirnya apapun itu yang kamu harapkan, aku merasa itu akan terpenuhi. Pel 2. Beberapa di antara kamu juga harus melihat pel 1. Anyway, ada energi yang kuat di sini. Oke, let's see. Energi Pisces adalah yang terkuat, kemudian Scorpio, Cancer. Ada energi dari Libra, Gemini, Aquarius. Baru kemudian Pentacles, ya. Elemen tanah juga kuat. Taurus, Capricorn, Virgo. Baru kemudian Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya, nice. Apapun itu, semoga kamu bahagia, kamu bisa tetap bersyukur dengan apapun yang kamu miliki hari ini. Jangan lupa, jika saatnya kamu tidur, maka kamu harus tahu, kamu ingat apa yang bisa kamu syukuri dari hari ini, dan yakinlah itu akan mendatangkan keberkahan yang lebih banyak keesokan hari. Take care. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. I'll see you on the next video, guys. Jaga kesehatan, ya. Love you.